Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahabi AMAG selaku Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yang terhormat Bapak Dr. Popi Rahman MPD selaku dosen pembimbing pertama, yang saya hormati Bapak Salah Solehudin MPD selaku dosen pembimbing kedua, dan tak lupa pula kedua orang tua saya yang saya cinta sayangi. Perkenalkan, nama saya Ella Novia dengan NIM 221201200381. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi tugas akhir dengan judul Manajemen Pemasaran Pendidikan melalui Digitalisasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Probolinggo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Transformasi digital telah mengubah pola komunikasi, interaksi sosial, dan tata kelola organisasi di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Digitalisasi tidak lagi dimaknai semata sebagai penggunaan perangkat teknologi, melainkan sebagai proses integrasi teknologi ke dalam sistem manajemen dan budaya organisasi. Dalam konteks pendidikan, transformasi ini tidak hanya berdampak pada proses pembelajaran, tetapi juga pada manajemen kelembagaan, khususnya manajemen pemasaran pendidikan. Dalam perkembangan global, lembaga pendidikan memanfaatkan digital marketing melalui WhatsApp resmi, media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, platform video, serta sistem informasi berbasis daring untuk memperluas jangkauan komunikasi dan memperkuat branding institusi. Selanjutnya menjelaskan fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana MIN 2 Probolinggo mengelola pemasaran pendidikan melalui digitalisasi untuk meningkatkan mutu dan daya saing lembaga pendidikan, serta meningkatkan citra lembaga di mata masyarakat. Penelitian ini mencakup proses perencanaan, strategi, dan evaluasi berbasis digital seperti website madrasah, media sosial, dan aplikasi komunikasi, serta peran sumber daya manusia dalam mengelola pemasaran tersebut. Selain itu, fokus masalah juga menelaah sejauh mana pemanfaatan teknologi digital mampu menyampaikan informasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan masalah. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana perencanaan manajemen pemasaran pendidikan melalui digitalisasi di MIN 2 Probolinggo. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan strategi pemasaran pendidikan melalui digitalisasi pemasaran di MIN 2 Probolinggo. Yang ketiga, bagaimana evaluasi efektivitas digitalisasi dalam meningkatkan citra dan daya tarik di MIN 2 Probolinggo. Tujuan masalah di sini juga ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui perencanaan manajemen pemasaran pendidikan. Yang kedua, untuk mendeskripsikan pelaksanaan manajemen pemasaran melalui digitalisasi ini. Yang ketiga, untuk menganalisis evaluasi manajemen pemasaran pendidikan melalui digitalisasi di MIN 2 Probolinggo. Selanjutnya, manfaat penelitian di sini ada 2. Yang pertama, manfaat teoris. Penelitian ini diharapkan dapat
nambah khazanah keilmuan dalam bidang manajemen pendidikan, khususnya manajemen pemasaran pendidikan berbasis digital. Yang kedua, manfaat praktis. Yang A, bagi Min2 Probolinggo, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan memasukkan dalam pengembangan strategi pemasaran pendidikan berbasis digital. Yang B, bagi kepala sekolah dan tenaga pendidik, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengelolaan pemasaran lembaga secara efektivitas dan inovatif. Yang C, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan perbandingan untuk kajian yang lebih relevan. Selanjutnya, kajian penelitian terdahulu di sini ada 5. Yang pertama, manajemen pemasaran pendidikan. Buku tersebut membahas manajemen pemasaran pendidikan secara umum. Perbedaan dan persamaan yaitu sama-sama membahas manajemen pemasaran pendidikan sebagai upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan dan daya saing lembaga dan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, strategi pemasaran jasa pendidikan di era digitalisasi. Perbedaan itu terletak pada ruang lingkup dan objek penelitian. Persamaan itu sama-sama menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital seperti media sosial dan pemasaran berbasis konten sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing lembaga pendidikan. Yang ketiga, dinamika pemasaran jasa pendidikan di era digital. Perbedaan membahas itu lebih secara umum di era digital ini. Persamaan sama-sama menekankan pentingnya pemanfaatan digital marketing dalam pemasaran pendidikan sebagai respon terhadap perubahan perilaku masyarakat dan meningkatkan persaingan antar lembaga pendidikan di era digital. Yang keempat, efektivitas pemasaran digital dalam strategi pemasaran pada PPDB. Perbedaan di sini tidak hanya membahas hasil atau efektivitas pemasaran, tetapi juga mengkaji proses manajemen pemasaran pendidikan secara menyeluruh. Persamaan sama-sama membahas pemanfaatan digital marketing dalam pemasaran pendidikan. Yang kelima, transformasi pemasaran pendidikan di era digital. Perbedaan fokus pada strategi pemanfaatan media sosial pada lembaga pendidikan secara umum. Persamaan sama-sama membahas pemasaran pendidikan di era digital ini dengan pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan visibilitas, citra, dan daya saing lembaga pendidikan. Selanjutnya masuk pada poin kajian teori. Yang pertama, konsep manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Menurut Melayu SP Hasibuan mendefinisikan manajemen sebagai ilmu dan seni mengawasi proses penggunaan sumber daya lain seperti sumber daya manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini ada juga beberapa pengertian tentang manajemen, yaitu yang pertama manajemen sebagai seni, yang kedua manajemen sebagai ilmu, yang ketiga manajemen sebagai proses, yang keempat manajemen sebagai profesi. Selanjutnya yang kedua, pemasaran. Pemasaran merupakan efektivitas strategis yang dijalankan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai, mengkomunikasikannya kepada pelanggan, serta membangun hubungan yang bersifat jangka panjang dengan mereka. Dalam perspektif pemasaran modern, pemasaran tidak lagi dipahami sebagai sekadar aktivitas menawarkan produk, melainkan sebagai suatu sistem yang komprehensif. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Marketing, pemasaran kontemporer menekankan pada penciptaan nilai bagi pelanggan dan pengalaman pelanggan sebagai fondasi utama dalam perencanaan bisnis. Hal ini didasarkan dengan pada pemahaman bahwa keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mengidentifikasi dan merespon perubahan perilaku serta kebutuhan konsumen secara terus-menerus, yang pada akhirnya mengubah paradigma pemasaran secara signifikan.
Selanjutnya yang ketiga yaitu manajemen pemasaran pendidikan. Di sini ada dua. Yang pertama, pengertian manajemen pemasaran merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemasaran lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan strategis dengan menggunakan pendekatan yang sistematif dan adaptif. Konsep ini mencakup identifikasi kebutuhan pasar sasaran, penyusunan strategi promosi, serta pemanfaatan media komunikasi untuk menarik minat masyarakat terhadap layanan pendidikan yang ditawarkan. Yang kedua, fungsi manajemen pemasaran pendidikan di sini merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian seluruh kegiatan pemasaran pendidikan secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen pemasaran pendidikan yaitu ada tiga. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, perorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pelaksanaan atau pergerakan yang disebut juga accounting. Selanjutnya yang keempat yaitu konsep digitalisasi. Di sini ada 4. Yang pertama, pengertian digitalisasi merupakan organisasi mengubah cara organisasi berkoperasi yang tanpa tarif hanya memindahkan data dari kertas ke komputer. Digitalisasi lebih dari itu, ia mengubah cara kerja komunikasi dan pengambilan keputusan berkat sistem informasi dan data real. Proses bisnis menjadi lebih cepat, transparan, dan terukur. Yang B, digitalisasi dalam pendidikan merupakan proses pemanfaatan berbagai perangkat dan platform digital seperti WhatsApp, media sosial yang termasuk di dalamnya yaitu TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Selanjutnya SEO, email, serta konten visual interaktif untuk mempromosikan lembaga pendidikan kerja kepada khalayak yang lebih luas. Yang ketiga, komponen digital marketing dalam pendidikan. Yang pertama, media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok sebagai platform penyebaran informasi dan interaktif publik. Yang kedua, WhatsApp, lembaga sebagai pusat informasi yang resmi. Yang ketiga, konten visual dan video untuk menarik perhatian audiens. Yang keempat, SEO, Search Engine Optimization, untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari. Yang kelima, email marketing untuk komunikasi personal dengan peserta, calon didik peserta. Yang keempat, penerapan digital marketing di lembaga pendidikan Islam. Dalam kajian teoris ini, pemasaran pendidikan berbasis digital mengintegrasikan konsep bauran pemasaran yang disebut dengan 7P. Di dalamnya ada produk, pledge, promotion, people, process, dan physical advance yang relevan dengan karakteristik jasa pendidikan. Selanjutnya masuk pada poin kerangka konseptual manajemen pemasaran pendidikan melalui digitalisasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Probolinggo ini ada 2 poin. Yang pertama, pemasaran pendidikan. Yang kedua, digitalisasi. Pemasaran pendidikan ini mencakup konsep manajemen pemasaran dan manajemen pemasaran pendidikan. Yang digitalisasi mencakup media sosial dan terakhir mencakup keseluruhan hasil yang diinginkan. Selanjutnya menjelaskan tentang metode penelitian. Yang A, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Yang B, kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti memiliki peran penting karena peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Yang C, data dan sumber penelitian. Di sini ada 2. Yang pertama, data primer. Data primer ini diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian, yaitu dari
kepala madrasah, guru, dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan manajemen pemasaran pendidikan di Min2 Probolinggo. Yang kedua, data sekunder. Dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen dan sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian seperti profil madrasah, data sarana dan prasarana, program kerja, serta arsip pendukung lainnya. Yang D, teknik pengumpulan data di sini ada 3. Yang pertama, wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara terstruktur antara 2 orang atau lebih yang dilaksanakan secara langsung untuk mendukung kebutuhan penelitian. Yang kedua, observasi merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui keterlibatan langsung peneliti dan lingkungan subjek dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun berbagai informasi yang tercantum dalam dokumen seperti catatan tertulis, foto, video, maupun arsip lain yang relevan dengan fokus penelitian. Yang E, teknik analisis data. Di sini ada 4. Yang pertama, pengumpulan data. Dalam teknik analisis data kualitatif adalah tahap awal yang dilakukan secara sistematis untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang kedua, kondensasi data merupakan proses penyeleksi, penyederhanakan, menekankan, serta mentransformasikan data yang diperoleh dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan berbagai sumber penelitian lainnya. Yang ketiga, penyajian data merupakan tahap menampilkan informasi yang telah diperoleh peneliti sebelum ditarik menjadi suatu kesimpulan. Yang keempat, penarikan kesimpulan itu merupakan tahap akhir dalam proses penelitian yang bertujuan merumuskan hasil akhir dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan. Yang F, pengecekan keabsahan temuan. Di sini ada 3. Yang pertama, triangulasi sumber. Untuk menguji kredibilitas data merupakan melakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Yang kedua, triangulasi teknik. Dalam pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara memeriksa informasi dari sumber yang sama melalui penggunaan teknik pengumpulan data yang berbeda. Yang ketiga, menggunakan bahan referensi juga menjadi bagian penting dalam proses validasi data, yaitu dapat memanfaatkan dokumen, arsip, maupun sumber tertulis lainnya sebagai pendukung untuk memperkuat keabsahan temuan penelitian. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.